Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, para ulama ingkang tansah kawula dherekaken dawuh-dawuhipun, Bapak-bapak muspika saking Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Polsek atau yang mewakili, yang kita taati nasihat yang terkaitan dengan kesadaran hukum, para bapak, ibu, saha kaum muslimin muslimat jamaah Jumat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi limpahan rahmat taufik saha hidayahipun saking resapan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, khususnya kita dapat melaksanakan panggilan suci, yaitu ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ketiga kalinya mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan berbagai macam kegiatan, khususnya pada saat hari ini dapat melaksanakan sholat Jumat ini dapat mengantarkan kebahagiaan kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mohon waktunya sejenak barang secuil menyampaikan sekedar informasi dengan terlaksananya kegiatan sholat Jumat yang perdana di masjid kita yang kita cintai, yang kita banggakan, Masjid Kalimatullah yang sangat indah dan megah ini. Latar belakangnya, Balikambang merupakan kawasan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari Jawa Timur dan bahkan dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu pengelola sangat berkepentingan menyediakan sarana ibadah bagi para wisatawan yang representatif, bagi wisatawan muslim atau muslimah, yaitu pembangunan Masjid Kalimatullah yang kita cintai ini. Sebelumnya didahului dengan kegiatan sholat Jumat. Pasnya adalah 15 November tahun 2019. Yang kemudian pada Jumat yang ke-8, pasnya adalah tanggal 3 Januari 2020, peletakan batu pertama yang kita cintai ini. Kemudian sampai dengan saat ini, selama pembangunan Masjid Kalimatullah yang kita cintai ini adalah selama 51 Jumat. Alhamdulillah dengan bantuan panjenengan semuanya dapat terlaksana dengan baik, indah dan megah ini. Kemudian yang kedua, para donatur jariah yang masuk. Yang pertama adalah dari Nurul Hayat, donatur dari Nurul Hayat, yaitu sebesar 150 juta. Dan beliaunya ini masih dana awal, insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lain juga masih bersedia untuk memberikan donasinya. Kemudian yang kedua adalah sholawat al-mi'raj yang dibimbing, yang diasuh, yang dibina, yang penuh belayan kasih sayang oleh beliaunya Al-Mukarram Nuwun Sewu Mbah Yai, kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan,
hingga itu sekitar 100 juta yang selama ini dikumpulkan dan bahkan itu bisa lebih. Kemudian donasi Balikambang yang selama ini dikoordinasikan oleh saudara kita Gus Rofik itu sekitar 110 juta. Jadi setiap hari Sabtu dan Ahad Gus Rofik membimbing, mengajak adik-adik kita, saudara kita untuk mengajak para wisatawan berdonasi investasi akhirat yang bisa terkumpul 110 juta rupiah. Yang keempat adalah jaringan pegiat jamaah lintas selatan. Ini ada saudara kita dari Turen, SMP Negeri 1 Turen, dari Malang, dan bahkan ini seluruh Indonesia Bapak-Bapak. Walaupun donasinya tidak sebesar dari Al-Mi'raj dan Nurul Hayat dan Tadahan yang di Balikambang, ini sekitar 80 juta selama ini. Kemudian gebyok yang indah, yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati, itu adalah dikoordinasikan oleh Gus Wildan dari PD Jasa Yasa sekitar 70 juta rupiah. Kemudian material-material yang lain berupa bata, berupa semen, pasir, batu gamping, dan tenaga dan sebagainya itu sekitar 500 juta rupiah. Nah kemudian kalkulasi sementara ini masjid kita yang begitu megah, yang begitu mewah ini sekitar ini totalnya masih belum fix. Ini semua datanya ada di bendahara. Itu sekitar 1 sekian miliar. Nah ini semuanya saya atau kami segenap panitia menyampaikan terima kasih matur nuwun sanget dumateng Mbah Yai dengan segala semua krunya, bapak-bapak, para donasi, mudah-mudahan rezekinya diberikan kelancaran, umurnya barokah, putra putrinya menjadi putra putri yang solih dan solihah. Lihadziniyah wa bisyafaati Rasulillah wa likulli niyatin solihah. Kulluhum syaudillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk semuanya disampaikan terima kasih. Kemudian harapannya, ini harapan kita semuanya, dengan hampir selesainya pembangunan masjid yang kita cintai ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkannya, untuk merawatnya, untuk melestarikannya. Nah lebih-lebih tentunya yang bertanggung jawab adalah bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah yang ada di lokasi Balikambang ini. Kalau bapak-bapak yang jauh, yang dari Gondalegi mungkin bisa khilaf karena payahnya tenaga. Atau ada kesibukan-kesibukan yang lain. Akan tapi yang harus bertanggung jawab tidak ada lain kecuali adalah bapak-bapak, pemuka-pemuka agama. Atau yang punya nurani dipanggil oleh Allah SWT adalah bapak-bapak yang ada di lokasi Balikambang ini pada khususnya, akan tapi semuanya adalah tanggung jawab kita semuanya. Kula kinten itu yang perlu saya sampaikan. Dan tak lupa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mewakili segenap panitia menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak para donasi, para donatur, kemudian pada pimpinan lembaga ini yang dikomandani oleh Bapak Yasti, kemudian Bapak Yai Gus Wildan, kemudian Bapak Kusnul, dan lebih-lebih pada hari ini kita semuanya berterima kasih kepada Bapak-Bapak Muspika yang sudah berkenan membimbing, memberikan arahan, sehingga pelaksanaan sholat Jumat ini berjalan dengan khidmat. Mudah-mudahan pandemi corona ini oleh Allah segera diangkat dan disirnakan, kemudian dikembalikan menjadi suasana yang kondusif dan lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Salajengipun yang bertindak sebagai Bilal
Bapak kita, Bapak Musolli. Kemudian muadzinnya tadi adalah Saudara Mas Muhammad Abdul Fakih. Kemudian yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah yang mukarrom Bapak Kiai Haji Ali Mansur dari Gondalegi. Makaten Bapak-bapak ingkang saged kawula aturaken sedaya khilaf kirang kula nyuwun sih gunging samudra pasami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jum'ah ingkang minulya, monggo kita sami-sami nambahi ajrih dhateng ngarsanipun Allah sarana nindakaken sumukawis ingkang dados perintahipun Allah lan sarana ninggalaken sumukawis ingkang dados laranganipun Allah supados kula panjenengan kelebet dados tiyang ingkang bejo, kelebet dados tiyang ingkang menang, ugi kelebet dados tiyang ingkang selamat donya tumeka akhirat. Hadirin rahimakumullah, kula panjenengan selaku tiyang iman, menawi kita pikir-pikir, kita angen-angen wonten donya menika kados pundi, kados wonten donya menika gesang namung sekedap. Kula panjenengan gesang wonten donya namung sekedap. Bukti lan nyatanipun kita semuanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tidak terasa bahwa umur kita selalu dipotong oleh Allah. Umur kita tidak terasa, semakin lama semakin tua. Semakin lama semakin akan mendekat kepada kuburan, alias kita semakin lama akan semakin mati. Hidup kita di dalam kitabnya Imam Ghazali yang dimana kitab Bidayatul Hidayah, di sana disebutkan andaikan manusia diberi umur 100 tahun, hidup di dunia ini kayaknya cukup relatif singkat dan sangat pendek. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita nanti, berapa ribu tahun yang harus kita lewati nanti di alam barzah dan di alam kubur itu.
Lebih-lebih nanti di akhirat kita akan hidup berjuta-juta tahun lamanya. Kalau dibandingkan dengan hidup di dunia ini sangatlah relatif kecil dan sangat pendek sekali. Oleh karenanya itu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan para sahabat. Pernah mengajukan satu pertanyaan di hadapan para sahabat-sahabat yang pada duduk bareng di hadapan Nabi. Seraya Nabi mengajukan satu pertanyaan, manil ladzi akyasu minkum. Wahai para sahabat, siapakah yang disebut orang pintar di antara kamu sekalian? Jawabnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang pintar adalah orang yang berilmu banyak. Sebagian lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang pintar adalah orang yang cerdik cendekia. Pikirannya cerdas, pemikirannya jauh ke depan, lebih cemerlang dan brilian. Itulah yang disebut orang pintar. Pertanyaan sahabat ini ditepis oleh Rasulullah, bukan. Jawab Nabi, akyasun nasi aktsaruhum dzikran bil maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mengingat bahwa dirinya suatu saat akan mati. Itu adalah orang pandai yang sesungguhnya. Bukan mikir melulu hidup di dunia yang relatif kecil dan singkat ini. Tapi memikirkan masa depan yang lebih lama. Memikirkan masa depan yang kekal abadi, ialah akhirat. Itulah orang yang pintar. Kenapa Nabi mengatakan sedemikian rupa? Hadisnya cukup singkat tapi cukup padat maknanya. Hadisnya cukup pendek tapi sangat dalam arti kandungannya. Sebab kita ini diingatkan oleh Rasulullah bahwa hidup di dunia yang sangat relatif kecil dan singkat ini. Kalau kita ingat bahwa suatu saat kita akan mati, hidup dan kehidupan yang harus kita hadapi ini pertama adalah kadang-kadang manusia diberi anugerah harta yang melimpah ruah. Ada sebagian orang yang ditakdir oleh Allah menjadi hidup miskin, kehidupannya pas-pasan. Ada kalanya ditakdir oleh Allah, hidup manusia di dunia ini dalam kefakiran adalah dalam kehidupan yang serba kekurangan. Kalau orang itu mengingat bahwa suatu saat akan mati, andaikan dia ditakdir oleh Allah menjadi orang kaya, tentu dia tidak akan sombong dengan kekayaannya. Sadar bahwasanya harta benda adalah merupakan titipan Allah. Sadar benar bahwa harta itu akan ditinggalkan jikalau sudah meninggal dunia. Dengan demikian orang yang punya harta yang banyak kok ingat bahwa dirinya suatu saat akan mati. Dia tidak akan menjadi orang pelit di dunia ini. Tidak akan menjadi orang bakhil di dunia ini. Karena ingat bahwa harta itu, kalau kita semuanya pada meninggal, harta itu tinggal gelanggang. Tidak akan ikut kepada kita semuanya. Oleh itu alangkah bahagianya orang yang dititip harta itu mau menyisihkan hartanya untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya andaikan orang itu ditakdir menjadi orang fakir dan miskin, hidup di dunia tidak akan merasa menyesal. Hidup di dunia tidak akan menepuk dada. Hidup di dunia akan dijiwai dengan jiwa qanaah. Jiwa merasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah. Tidak berpikir yang macam-macam. Walaupun ditakdir menjadi orang fakir miskin, tidak apa-apa. Asal bisa beribadah, bisa menjalankan perintah Allah dengan baik,
asal bisa meninggalkan larangan Allah dengan baik, keluar rasa syukur, keluar rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab keistimewaan orang fakir dan orang miskin yang tidak punya harta itu, andaikan dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, dia akan masuk surga lebih duluan dibandingkan dengan orang-orang kaya dan hartanya banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, orang fakir miskin yang sabar taat kepada Allah akan masuk surga terlebih dulu dibandingkan dengan orang kaya itu dengan jarak 500 tahun lamanya. Orang-orang fakir miskin sudah menikmati kehidupan surgawi, tapi orang-orang kaya masih dihisab oleh Allah dengan harta yang mereka miliki. Selanjutnya, hikmah dan faedahnya apabila kita ingat bahwa suatu saat kita akan mati. Hidup dan kehidupan kita ini harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Apalagi di usia sudah 50 tahun ke atas, harus kita manage sebaik-baiknya. Sebab yang namanya kematian itu kadang-kadang orang dicabut nyawanya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kadang-kadang orang mati dalam keadaan sakit yang cukup lama. Kadang-kadang orang mati itu adalah cukup mendadak, tidak dinyana-nyana dan tidak diduga-duga, tapi kematian itu telah tiba. Orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah singkat, maka orang itu akan memanage kehidupannya. Berusaha menambah kebajikan, berusaha menambahkan amal. Sebab siapapun yang amalnya banyak, kebajikannya banyak, suatu saat akan dicabut nyawanya, dia akan pergi jauh dengan membawa bekal yang sangat banyak, dia akan bahagia di akhirat kelak. Tapi siapapun yang mati-matinya tidak membawa kebajikan yang banyak, tidak membawa pahala yang banyak, tentunya di akhirat bagaikan orang bepergian jauh, dia akan sengsara dalam perjalanan. Dia akan nelongso dalam perjalanan. Lebih-lebih nelongso yang tidak ada siapapun yang membantunya. Akan merasa rugi yang sebesar-besarnya. Oleh itu sepanjang kita masih diberi umur, mari kita perbanyak untuk melakukan amal ibadah. Mari kita perbanyak melakukan kebajikan. Agar suatu saat kita dicabut nyawa kita bisa membawa kebajikan dan pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bersiap-sialah kalian semuanya untuk membawa bekal sangu. Ingat bahwa bekal sangu yang paling baik adalah berbakti menjalankan perintah Allah dan berbakti meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hikmah apabila kita ingat pada satu saat bahwa kita akan mati. Maka kita ini harus bertanya pada diri kita semuanya. Apakah kita sudah bertaubat kepada Allah ataukah belum? Andaikan kita mati-mati belum bertaubat, dosa masih banyak, tentu kita wajib untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala kita mati-mati sudah bertaubat, dosa kita telah dihapuskan oleh Allah, maka seakan-akan kita akan wajib dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya yang harus kita tanya, kita sudah berbanyakkah membaca istighfar kepada Allah? Sebab hidup dan kehidupan kita ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kadang-kadang kita banyak berdosa. Dari waktu ke waktu kadang-kadang kita banyak bergelimang dengan dosa. Maka alangkah mulianya kalau orang berdosa itu dibarengi dengan taubat dan dibarengi banyak-banyak beristihar mengampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Harapan kita semuanya mati-mati sudah diampuni dosa kita, mati-mati sudah bertaubat, mati-mati dalam keadaan bersih. Alangkah luhurnya derajat orang yang sedemikian rupa. Semoga kita berada di dalamnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli bertaubat. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli beristighfar. Semoga kita menjadi orang-orang yang banyak mengumpulkan kebajikan hingga kita mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna asal kalma yan nizami kalamullahil malikil allam. Wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa man yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nasu taqullah. Faya ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى التابعين رضي الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم دفع عنا الغلاء والشدائد والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim wa yadhkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.